Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan bahas tentang beberapa koleksi saya yang sudah lagi mekar ini, blooming season. Di antaranya ini Cattleya saya. Ada Cattleya warna orange, tapi saya nggak tahu ID-nya apa. Dulu beli knop, tapi knopnya gagal mekar. Ini terus saya rawat, dia keluar kaki baru dua-duanya sekarang lagi berbunga, menghasilkan 3 kuntum bunga. Kurun waktu dari knop yang gagal mekar hanya selisih 3 bulan atau 2 bulanan, dan inilah hasil setelah saya tahu bunganya mekar seperti apa. Bagus, oranye warna cerah. Lanjut ke sebelahnya, ini Cattleya, ini ber-ID, saya tahu ID-nya adalah Final Blue, Cattleya Final Blue. Wanginya luar biasa ini. Wanginya dari jarak jauh sudah tercium. Cattleya Final Blue. Ini dulu saya juga beli dalam kondisi knop. Ini sudah selesai berbunga, sekarang mengeluarkan tunas baru dan akhirnya mengeluarkan bunga juga. Bunganya bagus, wangi sekali ya, Final Blue. Dari sini kecium, tapi wanginya hanya pagi hari saja, malam nggak hilang baunya, tapi sampai siang wangi. Lanjut kita geser ke Cattleya sebelahnya. Ini Cattleya saya juga nggak tahu ID-nya apa. Besar sekali bunganya, satu tangan saya aja ini masih besaran bunganya. Warnanya warna apa ya ini? Warna peach mungkin ya, merah tapi masih gak dominan merah, kurang terang. Ini bunganya cantik sekali, lidahnya keriting-keriting, di dalamnya dominan kuning. Saya tidak mendeteksi bau ya untuk si Cattleya ini. Ini mekar hari ketiga. Untuk yang Final Blue ini, saya dari awal mekar sudah kelihatan baunya wangi sekali. Kalau yang ini wanginya wangi buah, wangi apel, seperti wangi apel segar gitu, tapi enggak terlalu besar wanginya. Bagus sekali. Ini 3 Cattleya saya yang lagi saya teduhkan dari hujan ya, karena kalau Cattleya kena hujan mekarnya nggak lama. Kalau saya teduhkan ini bisa sampai sebulan lebih. Kalau saya yang kemarin belajar itu nggak sampai seminggu kalau kena hujan terus. Jadi langsung saya teduhkan saja saat berbunga seperti ini. Ini tips ya untuk menjaga lamanya bunga kita berkembang, kita bisa menikmati lama. Lanjut ke koleksi saya yang lainnya, kita geser ke anggrek bulan saya. Ini anggrek bulan saya warna merah, tinggal 2. Enaknya punya anggrek bulan nggak berhenti berbunga, jadi spike keluar, mekarnya selesai,
speknya lanjut mengeluarkan knop-knop baru seperti ini. Ini sebenarnya udah yang bunga yang lama sudah selesai berbunga, sekarang ini nambah 2. Oke, ada lagi koleksi saya, kita pindah ke tempat yang lain. Nah, ini juga anggrek bulan saya lagi berbunga. Kali ini putih, ada totol ungu ya. Ini belum mekar sempurna ini juga ini masih ada beberapa yang belum mekar knopnya. Bagus sekali anggrek bulan ya, istimewanya anggrek bulan. Ini ada beberapa yang lagi spike, ini juga lagi spike juga di bawah juga sana spike. Kita pindah ke tempat yang lain ya, koleksi saya yang lain. Ini juga double spike, malahan double spike anggrek bulan. Ini juga sedang spike ya, anggrek bulan juga, kita belum tahu warnanya apa. Ini anggrek bulan saya juga habis masa berbunganya, keluar lagi knop-knop baru di spike lama. Ini juga sedang spike juga sebelahnya. Ini juga sedang spike. Wah, alhamdulillah ya, banyak spike. Ini sudah spike tapi tangkai lamanya lihatlah ya, kita ke bawah sini. Nah, ini contoh bunganya masih ada, dia terus gak berhenti keluarkan knop-knop baru di spike lamanya. Sekarang kita geser ke bunga. Nah, ini wah cantik sekali pemirsa. Ini tolumnia saya. Saya punya 2, dan ini yang mekar perdana setelah saya rawat, tolumnia. Wah, kalau yang tahu ID-nya tolumnia ini monggo share komen ya, karena saya nggak tahu ini. Tolumnia saya ini mekar perdana, bunganya cantik sekali ya. Tolumnia bunganya merah, ada putih dan coklat, lidahnya ada kuningnya. Wah, keren sekali. Perawatannya seperti biasa anggrek-anggrek yang lain, disiram saja dengan air, pupuk, ntar nanti dia akan berbunga dengan sendirinya. Tolumnia. Ini ada dendrobium saya juga yang lagi knop. Ini juga dendrobium saya lagi knop, keluar knop 3. Wah, mantap nih. Lanjut, ini dendrobium juga yang lagi mekar, bunganya hijau, bagus sekali. Geser ke sini, ini salaya pink saya, dan sebelahnya lagi juga ada dendrobium yang lagi mekar. Wah, lumayan ya, nggak pernah berhenti koleksi saya untuk mekar. Ini juga lagi knop, semoga nanti mekar sempurna. Nah, kita tutup dengan koleksi saya yang terakhir yang sedang berbunga. Ini Phalaenopsis amboinensis saya. Phalaenopsis amboinensis, bunganya ada harumnya, dia juga warnanya keren, seperti apa ya, macan atau jerapah ini ya warnanya ya. Bunganya lumayan harum, ada wanginya.
Oke, terima kasih. Ini beberapa koleksi saya yang lagi mekar. Terima kasih, jangan lupa komen, like, subscribe yang belum subscribe ya. Terima kasih. Halo, jumpa lagi bersama channel saya, dimana channel ini selalu membahas tentang anggrek ya. Kali ini saya akan sedikit share tentang teknik penanaman yang paling tepat menurut saya ya, dibanding ada beberapa teknik kita menanam anggrek di pot, ditempel di pohon atau lain sebagainya. Kita biasanya, saya sih banyak ya, di sini saya udah nempel di papan pakis, di pot, saya tempel di kayu, ada juga yang seperti ini, saya tempel-tempel seperti ini pakai tatakan dan saya mix dengan kayu. Tapi yang paling menyenangkan perkembangannya saya lihat ya, saya menempel di kayu seperti ini. Kayu, saya ini pakai kayu jati ya, ada sisa kayu jati, potongan kayu jati. Saya tempel batang tua waktu itu awalnya, dan sudah berkali-kali tumbuh ya. Sekarang tinggal satu batang. Perkembangannya cukup bisa kita lihat di sini ya. Saya tempel lumut atau moss sedikit, lalu saya ikat dengan benang, dan lihatlah perkembangannya. Akar sangat bagus, nempel, jalan kemana-mana. Ini akar tumbuh dan sekarang sudah mulai numbuh tunas baru ya. Ini sudah kelihatan tunas barunya, calon tunas baru, akar kemana-mana. Kesimpulannya menurut saya ya, dia ini suka angin, habitatnya mungkin nempel di pohon ya, dan kalau sirkulasi tempat udaranya bagus. Ini kebetulan untuk 2 bulan ini saya tidak sering memupuk ya, hanya ngasih pupuk organik buatan saya itu dari ekstrak kulit pisang. Ini buktinya, akar jalan kemana-mana, bagus sekali, tumbuh tunas, pohon subur. Saya hujan-hujankan setiap hari karena setiap hari 2 bulan ini hujan. Saya taruh di bawah naungan paranet, tapi ini kalau siang full sun karena sinar mataharinya dari sebelah sini masuk langsung, tidak terlalu pagi saja, aman dari sinar matahari, tapi siang sampai sore dia kena full sun. Akarnya bagus sekali, jalan kemana-mana. Jadi kalau kalian punya anggrek yang kurang sehat, triknya adalah seperti ini. Kita tempel saja di batang, kita lapisi dengan moss, spray setiap hari kalau memang nggak hujan ya, tapi kalau hujan biarkan kena hujan. Dan ini hasilnya sangat luar biasa, berkembang dengan baik, akar tumbuh dengan baik, muncul tunas baru. Semoga nanti cepat berkembang, berbunga ya, karena memang
kita tunggu adalah berbunganya. Banyak cara. Selain itu saya juga menempel seperti ini ya. Saya tempel ke tatakan yang dijual di tempat bunga, penjual bunga banyak sekali. Kita ikat dengan rantai hijau. Nah, ini juga saya kasih papan pakis karena plannya agak gede ini. Dan mereka sekarang sudah keluar spike ya. Ini keluar spike, ini ada spike-nya. Ini juga keluar spike tapi masih di dalam. Ada juga saya seperti ini. Saya menggunakan metode seperti ini. Saya langsung, kalau ini tanpa papan pakis, langsung saya ikat ke tatakan tanaman. Ini juga, ini seperti ini. Kalau itu saya pakai percobaan anggrek bulan. Seperti ini. Dan perkembangannya sangat bagus. Ya. Ini sudah muncul tunas baru. Ini juga sudah muncul tunas baru. Tuh, akar juga sudah jalan kemana-mana. Juga akar sudah jalan ya. Begitu juga dengan anggrek bulan ini, akar juga sudah muncul, bermunculan. Saya mouse-nya bawaan saya ikat langsung dengan hijau ke sini. Ini juga akar sudah muncul, jalan semua, sudah sampai kemana-mana. Ini saya beli seedling, saya ikat seperti ini karena pohonnya terlalu kecil ya. Tapi akarnya sangat bagus, sudah sampai bawah-bawah sini sudah muncul. Ini akarnya sudah muncul, jalan. Begitu pula ini juga perkembangannya cukup bagus. Ini anggrek Papua ya. Ini sudah keluar tunas baru juga di situ. Tuh, Kana caliculatum. Kana caliculatumnya sudah menumbuh tunas baru. Semoga nanti berbunga lagi. Jadi kesimpulannya, menanam dengan cara menempel seperti ini sangat bagus perkembangannya untuk anggrek. Tapi juga tidak menutup kemungkinan saya juga menanam banyak anggrek saya di pot. Jadi kesimpulannya, asal sirkulasi udaranya baik, pencahayaannya bagus, maka semua akan tumbuh dengan baik. Oke, terima kasih. Ini sedikit tips untuk penyelamatan bagi anggrek yang mungkin stagnan ya, nggak ada perubahan. Jadi lebih baik kita tempel saja ke batang atau ke papan pakis. Jadi oke, terima kasih. Salam satu hobi pecinta anggrek. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama channel saya, di mana kita akan membahas semua tentang anggrek. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya tentang merawat anggrek yang ditempel di pohon. Di depan saya ini saya menanam pohon apa ya, kalau di tempat saya ini namanya pohon kenari, saya bilangnya pohon kenari. Ini daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ya, kambing. Dulu sering dibikin pagar, tapi sekarang sudah sangat berkurang ya. Nah,
Udah, kita langsung saja ke topik dimana saya tempel beberapa anggrek saya di sini. Ini salah satunya. Ada beberapa anggrek yang saya tempel di sini. Di antaranya ini anggrek Dendrobium. Saya mencoba menempel keki yang tumbuh di batang. Akarnya sudah jalan. Banyak bagus, subur. Lalu saya coba tempel Oncidium Golden Shower. Ini Oncidium Golden Shower, akarnya juga sudah jalan, bagus perkembangannya. Lanjut, di bawahnya saya tempel Macrophyllum ya. Ini Macrophyllum. Selama saya tempel di sini, dia sudah keluar tunas baru. Ini sudah keluar tunas baru Macrophyllum. Kita coba ke atas lagi. Ini kemarin saya coba nempel batang tapi menguning ya, sepertinya kurang. Saya biarkan saja, semoga nanti akan berkembang dengan baik. Saya tempel tanpa media seperti ini. Lalu di atasnya ini saya tempel anggrek bulan. Anggrek bulan ini baru saya pindah ke sini, sebelumnya dia ada di pot. Perkembangan di pot kurang bagus, akhirnya saya pindah ke sini. Lanjut, untuk koleksi saya berikutnya anggrek bulan. Anggrek bulan ini saya beli dewasa ya, dan saya tempel saja di seperserta softpotnya. Saya ikat dengan ijuk, tapi saya banyak lubang di sini. Dia meskipun kena hujan setiap hari pun gak masalah. Ternyata bagus perkembangannya, akar jalan kemana-mana, gak ada yang busuk. Dia sudah mengeluarkan daun baru, daun baru. Sini juga ada saya tempel keki dari Dendrobium. Jadi ini semua Dendrobium yang saya tempelin dari jenisnya berbeda. Dari yang ini ID-nya berbeda semua, biar rame nanti kalau kena. Seperti juga dengan anggrek bulan saya, semuanya ID-nya berbeda. Jadi ini masih remaja. Geser ke sini, ini anggrek bulan saya juga beli, saya tempel di pohon beserta softpotnya dan media bawaannya moss putih, tapi terlalu sering kena hujannya jadi warnanya gelap. Bagus, nggak ada kerusakan sama sekali, dan dia sudah spike. Nah, ini spike-nya. Nah, ini saya beli dewasa dan dia spike-nya sudah ada 7 kuntum bunga. Semoga bertambah ya. Ini belum mekar. Ini anggrek bulan ketiga ya.
Lalu geser lagi ke sini. Ini saya tempel doritis ya, baru kemarin ada doritis yang patah, saya tempel di sini. Cukup ikat saja dengan benang, kasih lembab serabut kelapa atau apa terserah. Lanjut ke sini. Ini kuntum bunga si anggrek bulan ya, ada 7, bagus banget. Di sini juga baru saya tempel lagi nih, ada baru kaki dari dendrobium. Setiap yang tempel sini ID-nya berbeda biar rame nanti ya. Oke, sekarang kita geser ke sini. Ini anggrek bulan lagi. Tetap caranya penanamannya, medianya softpot, medianya dari pembeli tidak saya ganti, langsung saya ikat. Softpotnya saya beri lubang yang banyak, saya ikat seperti ini. Nih, nggak busuk, bertahan kuat. Sudah mulai kelihatan calon daun baru juga di sini. Sudah ada calon daun baru, akar berjalan bagus, nggak busuk. Lanjut di bawahnya ini anggrek bulan juga, tapi ini unik, daunnya total lurik ya. Ini saya tanam tetap dari beli pertama, nggak saya rubah dengan media softpotnya. Kalau ini dia pakai mus hitam ya, tetap nggak tak rubah sama sekali. Akarnya bagus, kelihatan kan akarnya jalan di dalam softpot kan kelihatan. Ini anggrek silangan antara Celeriana dan anggrek hybrid. Harganya lebih mahal daripada anggrek bulan biasa hybrid pun. Ini anggrek bulan hybrid, tapi harganya ini lebih mahal karena silangan dan belum tahu warna bunganya, baru pertama, edisi pertama persilangan. Induknya Celeriana dan anggrek bulan hybrid. Bagus, nggak ada yang busuk sama sekali. Oke, lalu di sini saya coba tempel, ada cattleya yang lagi sekarat. Saya coba tempel di pohon, saya split. Satunya splitannya bagus, saya tanam di pot. Yang ini sudah mengeluarkan akar ya, sudah kelihatan akar-akar barunya. Jadi semoga nanti berkembang dengan baik. Oke, inilah beberapa eksperimen saya tentang tempel anggrek di pohon, terutama pohon yang hidup ya, karena berbeda antara pohon mati, batang kayu pohon mati dengan pohon hidup. Semua berkembang dengan baik. Anggrek bulan pun senang, hingga ada yang sudah keki spike seperti ini. Oke, nanti akan saya update perkembangan dari anggrek-anggrek saya yang saya tempel. Jadi jangan takut kalau ingin merawat anggrek bulan, katanya susah. Ternyata dengan cara seperti ini pun dia berkembang dengan baik, termasuk dendrobium. Kalau dendrobium memang kan terkenal kuat, ditempel dimanapun bisa. Golden shower juga bagus. Oke, terima kasih sudah nyimak video saya. Salam satu hobi, pecinta anggrek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Halo, selamat pagi. Ini jumpa lagi dengan salah satu koleksi saya, namanya Dendrobium secundum, dimana Dendrobium ini akan memiliki bunga yang sangat unik seperti sikat gigi berwarna pink. Ini Dendrobium saya ikat seperti ini, dan dia punya anakan baru. Di batang yang tua, saya mempunyai 2 batang tua yang sudah panjang sekali sehingga menggantung, dan sekarang sedang ada calon bunganya. Ini dia. Nih. Calon bunganya sudah kelihatan. Nih. Nantinya ini akan mekar semua, dan pasti akan senang sekali ya, karena ini bunga secundum pertama yang saya rawat dan dia sudah keluar calon bunganya, meskipun batangnya tanpa daun sama sekali. Lebih mungkin ini hampir 1 meter ya, karena panjang sekali sampai menjuntai ke bawah seperti ini. Nanti akan saya update perkembangannya si secundum ini, bunga yang sangat unik, bisa disebut juga dengan bunga sikat gigi. Semoga bisa mekar dengan sempurna. Karena apa, ini musim hujan ya, saya agak rentan banyak bunga saya knop yang gagal mekar. Jadi semoga ini nanti mekar dengan sempurna. Oke, kita tunggu saja perkembangannya, nanti saya akan update. Oke, Dendrobium secundum. Lanjut updatean dari anggrek secundum punya saya. Ada sebagian yang sudah mekar. Ini warnanya pink ya, ternyata bukan merah. Anggrek ini anggrek spesies ya, unik, bunganya seperti ini. Nggak salah kalau disebut dengan anggrek sikat gigi atau sikat ya, bentuknya yang seperti sikat ya, unik sekali. Ini ada yang belum mekar dan sebagian ada yang sudah mekar. Anggrek Dendrobium secundum. Halo, selamat pagi. Kali ini saya juga akan mengupdate tentang Cattleya saya ya. Cattleya saya ini saya beli dari seedling, dan sekarang baru tahu bunganya seperti apa. Ternyata bunganya seperti ini, bagus, warnanya pink soft, tapi ada totol-totol ya di bagian labelnya. Lidahnya ini merah, ada pinknya juga. Kalau menurut saya ini sejenis Cattleya musicem ya, tapi kurang tahu lagi, saya belum tahu ID-nya karena saya beli dari seedling. Perawatannya cukup lama, hampir setahun mungkin ya, sudah berbunga. Bunganya bagus, cuma 1 kuntum. Ini saya agak takut ya, dari sekian Cattleya saya yang knop ada 7 knop kemarin, dan yang gagal 6 knop, sisa 1 ini berhasil berbunga. Wah, saya senang sekali ini. Bunganya bagus, perawatannya sangat mudah. Ternyata Cattleya ini tidak beramplop, jadi perawatannya itu
cukup disiram 2 hari sekali, kasih pupuk juga nggak terlalu sering ya, asal dilihat aja, kita lihat pertumbuhan dari pohonnya ini. Kalau pohonnya setiap anak tunas baru semakin besar, berarti dia akan cepat berbunga. Dan kita cek, lihat akarnya ya, akarnya ternyata dia jalan bagus, medianya harus agak poros ya. Saya ngasih media ini dari arang dan caca pakis saja. Oke, ini update dari Cattleya saya yang lagi pertama berbunga, dan saya ini mungkin belum full blooming ya, mekar sempurna ya, karena masih hari pertama dia mekar. Oke, kita tunggu besok mungkin ya, saya update lagi gimana mekar sempurnanya. Oke, terima kasih. Salam satu hobi anggrek. Halo, selamat siang. Ini saya mau update Cattleya saya yang kemarin belum mekar sempurna, dan hari ini sudah mekar sempurna. Saya masih belum tahu ID dari Cattleya ini apa ya, karena saya dulu ngerawatnya dari sejak dia seedling. Saya rawat selama hampir setahun ya, kalau nggak salah. Saya belinya itu dulu seedling 50.000, beli 3, ada paketan gitu, beli 150 dapat 3 gratis ongkir. Saya beli 3, ternyata yang 2 itu jenis Cattleyanya berbeda. Cattleya 2 daun tapi yang bulb besar, dan ini cenderung ramping ya Cattleyanya, bulbnya berdaun 2 juga tapi enggak gendut, bulbnya pendek, ini panjang. Tapi malah ini yang berbunga duluan, dia berbunga tanpa amplop, Cattleya tanpa amplop. Knop pertama 1 buah, tapi masya Allah bunganya sangat cantik. Cattleya mungkin mirip-mirip apa ya, ada totol-totolnya. Ini yang saya tahu sih Cattleya Tianmu Sisem itu seperti ini, tapi ini mungkin jenis Angklandiae gitu. Ada jenis Cattleya yang seperti ini, ada warna merah, kuning, tapi tetap dengan lidah merah dan totol-totol. Sangat bagus ini Cattleya ya. Perawatannya sangat mudah. Saya tanam dengan arang dan caca pakis. Akar tumbuh bagus. Tiap tumbuh tunas baru selalu semakin membesar untuk plannya. Ini saya rawat, dia bertunas ke 3 kali tunas baru keluar bunga. Oke, inilah update dari Cattleya saya yang saya rawat sejak seedling hingga berbunga. Oke, terima kasih. Salam satu hobi pecinta anggrek. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan channel saya, dimana kita bisa sharing pengalaman tentang anggrek, perawatan anggrek. Kali ini saya akan membahas tentang anggrek spesies anggrek Canna caliculatum ya. Ini anggrek spesies Papua.
Anggreknya unik. Ini lagi berbunga ya anggreknya ya. Jadi bunganya itu seperti ini, unik. Ada kuning di ujung-ujungnya dengan lidah perpaduan putih dan ungu. Anggrek ini anggrek spesies asli dari Papua. Biasanya kalau dari Papua kan besar ya, seperti spektabil dan lain sebagainya tunin. Kalau ini anggrek Papua mini, pohonnya itu batangnya kecil-kecil. Ini kebetulan saya beli sedang nggak ada daunnya sama sekali, daunnya nggak ada. Ini uniknya di medianya ini ditempeli sama tumbuhan lain ya. Ini bukan tumbuhan dari si kanakalinya, tapi ini ada beberapa tempelan asli dari sananya. Jadi unik ya, seger lihatnya seperti di alam. Ini bisa dilihat bulb dari kanakali ini seperti ini, seperti dendrobium, dan dia biasanya berdaun 3 atau 2. Ini lagi nggak ada daunnya sama sekali, tapi dia spike bagus. Akarnya juga saya lihat, saya cek akarnya jalan ya. Jadi meskipun tanpa daun dia bisa bertahan. Mungkin nanti akan tumbuh keki baru, dia akan ada daun, dan kita tunggu aja. Semoga si kanakali ini berkembang dengan baik setelah saya rawat. Ini bunganya bagus ya. Ini bunganya seperti ini, ada aroma harum, satu spek banyak knopnya. Ini anggrek kanakali culatum asli Papua. Dia tidak suka terlalu lembab. Karena apa? Saya setiap ada keki baru, kebetulan kena musim penghujan ya, kekinya itu pasti busuk. Setelah hujan beberapa hari, kekinya saya lihat busuk. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau si kanakali ini nggak suka terlalu lembab. Dia cenderung suka di bawah naungan tapi nggak lembab, banyak angin, dan nggak juga terlalu kering. Kalau terlalu kering dia keriput ininya bulbnya. Saya taruh di tempat yang kering, meskipun di bawah naungan bulbnya kering. Perawatannya mudah, siram aja 2 hari sekali. Itu pun nggak siram basah ya, spray aja. Kalau terlalu basah dia cepat mati. Jadi perawatannya susah gampang untuk si kanakali ini. Oke, diaplikasi dengan tumbuhan ini jadi seperti natural ya, lebih kelihatannya lebih oke gitu. Bunganya paling cantik, warnanya cerang, kuning, putih, dan ungu perpaduan 3 warna. Oke, jika kalian suka tinggalkan komen dan like. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Tunggu komentarnya ya. Demikian sharing saya tentang si kanakali ini. Semoga
Untuk kalian yang belum punya, ayo coba pelihara si kanakali ini karena bunganya bagus, wangi, dan unik. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, anggrek mania. Selamat pagi, selamat berjumpa di channel saya. Channel khusus membahas tentang anggrek. Kali ini saya akan mengulas tentang anggrek spesies saya. Ini anggrek Bellina, Phalaenopsis bellina, anggrek spesies saya, dimana saya dulu beli kecil sekali, sempat nggak berkembang ya, nggak tahu, rupanya dia ternyata nggak mau kering, jadi sangat suka lembab. Daunnya besar, bagus, akarnya juga tumbuh banyak. Semoga dia akan segera berbunga ya. Anggrek Bellina terkenal dengan bunganya yang unik ya, seperti bintang, termasuk anggrek bulan, tapi kecil dan punya harum yang khas. Kita tunggu saja nanti perkembangannya. Kita geser ke sebelahnya. Ini anggrek bulan hybrid ya, bukan spesies ini, tapi saya merawatnya ini sejak seedling ya. Saya beli dari seedling, saya tempel di kayu, batang kayu, saya jadikan seperti ini. Ternyata dia sangat suka dengan situasi seperti ini ya, mungkin seperti di alam. Jadi tumbuhnya luar biasa, daunnya sangat besar, panjang, akarnya kemana-mana ya. Ini sangat bagus. Ini juga belum pernah berbunga ya, masih belum berbunga, mungkin setelah ini akan berbunga. Kita tunggu saja nanti updateannya. Lanjut ke salah satu primadona di kebun saya adalah Phalaenopsis Schilleriana. Phalaenopsis Schilleriana ini mempunyai daun yang unik, daunnya loreng, bagus. Bunganya itu kalau nggak salah ini belum pernah berbunga selama saya rawat. Saya dulu beli kecil, bunganya keping-pingan gitu, hampir sama dengan anggrek. Itu keluar
keki, bukan keluar bunga. Inilah yang sering dikeluhkan nih bagi yang mempunyai Celeriana ya. Spike, kalau gagal spike keluar keki di batang spike-nya. Lanjut ke sini. Ini anggrek bulan hybrid ya, saya juga beli seedling bareng sama yang tadi yang sebelah sana tadi itu. Tuh saya tadi ini salah satu temennya Mayan, dia juga sudah besar ya, juga sudah jalan kemana-mana. Akarnya ini saya ikat dengan ijuk di kayu matik ini. Dia menyukai habitat seperti ini ternyata. Dulu sempat kritis ya, dia pernah dimakan oleh siput, daunnya habis pucuk. Tapi dia sekarang sudah mulai bangkit lagi. Geser lagi ke sebelahnya. Ini anggrek pulmancera, apa ya sebutan nama lainnya, Doritis, anggrek bulan Doritis. Saya tempel seperti ini, apanya dia juga menyukai. Ini saya lihat ada tumbuh anakan baru ya di sini ya. Ini semoga dia berkembang dengan baik di sini. Doritis pink ya. Dulu sempat berbunga, tapi akibat hujan dia lepas dari pohon, jatuh dan drop, nggak bangkit lagi lama. Geser ke sini, ini salah satu dendro saya yang saya selamatkan. Dendro saya selamatkan dari busuk. Dulu dia saya tempatkan di pot, mengalami busuk akar, busuk batang. Sisa batang yang hidup saya ikat di batang kayu seperti ini, dan dia sudah mulai beranak beberapa kali. Bisa dihitung dari batang yang nggak ada daunnya ini, termasuk dia selalu beranak, daunnya rontok, beranak lagi. Nggak tahu ini dendro apa, saya juga belum pernah melihat dia berbunga seperti dendro saya yang lainnya. Ini termasuk sangat lambat pertumbuhan dendro ini, mungkin kurang panas ya. Oke, ini turun ke sini. Ini Vanda Ascocentrum miniatum, sudah pernah berbunga. Saya rawat seperti ini, saya tempel saja, saya ikat di kayu mati. Ascocentrum miniatum, warnanya orange ya. Ini sama, ini anggrek bulan hybrid ya. Saya beli dari seedling. Saya dulu suka beli dari seedling paketan 100.000 3, 100.000 4, lumayan. Dia sangat mudah adaptasi ternyata di tempat saya. Lanjut, ini Doritis yang saya taruh pot. Ini area ini tumbuh tunas baru. Saya biarkan kena hujan, nggak tahu ya dia kuat apa enggak. Sepertinya nih gawat juga kalau kena hujan terus menerus. Lanjut sini juga ada Doritis dua plant, gemuk sekali. Kalau yang ini Celogen, dia sudah keluar tunas lagi. Ini tunas Celogen asperata. Ini lanjut ke sini, anggrek bulan saya, anggrek bulan sudah pernah berbunga, anggrek bulan ungu magenta. Dia
Ya, saya taruh di pot seperti ini, tumbuh subur banget. Ini merawat anggrek sangat mudah ya pemirsa. Bagi kalian yang mengira merawat anggrek sulit, kalau nggak punya lahan yang cukup, kita bisa tempel di kayu seperti ini, kita sejajarkan seperti ini. Nah, ini kayu kita ginikan saja, kita ikat kanan kiri, terus udah kita tempel-tempel di kayu, mereka hidup dengan senang. Oke, terima kasih telah menyimak sedikit. Ini satu spot tempat saya memelihara anggrek, masih ada tempat yang lain banyak. Ini tempat saya menggunakan sistem seperti ini ya, kayu saya ikat seperti ini. Ternyata mereka bisa hidup dengan baik anggrek di sini. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like, komen, yang belum subscribe. Salam satu hobi pecinta anggrek. Halo, jumpa lagi bersama channel saya yang khusus membahas anggrek. Kali ini saya akan membahas tentang Cattleya, dimana saya punya 2 Cattleya yang lagi knop. Salah satunya ini Cattleya Sogodol ID-nya, dan dia punya amplop yang sudah pecah dan keluar knopnya. Di sini terlihat ada 4 knop yang sudah keluar. Wah, senang banget. Ternyata Cattleya ada 2 cara untuk mereka mengeluarkan bunganya. Salah satunya mereka mengeluarkan amplop duluan, baru di dalam amplop terlihat knop yang akan jadi bunga seperti ini. Kadang-kadang pula itu ada amplop yang enggak ada bakal bunganya, kosong. Jadi tergantung tumbuhannya ya, mungkin dia keluar amplop tapi belum siap berbunga, jadi berbeda-beda. Untuk jenis Sogodol ini cukup dikatakan sangat mudah untuk berbunga. Plannya mirip Dendroya tinggi, dia berdaun 2. Ada Cattleya yang jenisnya hanya daunnya 1, tapi Sogodol ini berdaun 2 dan bunganya melalui amplop. Ada contoh, saya punya lagi Cattleya yang berbunga tapi tidak pakai amplop. Jadi mereka pada terakhir daun dia mengeluarkan seperti calon bunga tanpa adanya amplop seperti ini. Ini mulai ada amplopnya kan. Jadi bunganya itu dulu amplop dulu keluar, bunganya di dalam amplop. Kalau bunganya besar knopnya, dia akan keluar seperti ini. Nih. Nah, kita tunggu lagi updatean untuk si Sogodol ini sampai berbunga nanti ya. Sekarang saya akan tunjukkan Cattleya saya yang satunya, dia lagi berbunga juga.
tapi tidak ada amplop. Coba saya tunjukkan ya. Nah, ini dia juga lagi mengalami knop, tapi tidak pakai amplop. Jadi dia itu langsung keluar seperti calon bunga gitu di ujungnya. Tadi kan jelas yang sugodol itu jelas ada amplopnya. Kalau ini tidak, dia mengeluarkan calon bunganya seperti bunga dendrobium. Jadi ada kayak seperti spike, nanti di sela-selanya tulang spike-nya itu ada knopnya. Ini sementara ini saya lihat knop satu ya, tapi sebelahnya nanti sepertinya ada. Semoga nanti lebih dari satu knop. Ini juga Cattleya, saya dulu belinya remaja ya, kalau nggak salah ya. Sekarang sudah saya rawat nggak ada setahun, dari remaja sudah mulai berbakti. Contohnya ini. Saya kalau ini nggak tahu ID-nya ya, lupa ya, karena merawat dari remaja itu cukup lama ya. Nah, ini contoh dari Cattleya yang cara berbunganya tanpa ada amplop. Semoga ini juga nanti saya update gimana perkembangannya sampai dia bunganya mekar sempurna. Untuk mensiasati agar ini bunganya nggak gagal mekar, saya sekarang penyiramannya nggak saya guyur ya. Kalau biasanya saya guyur, saya sekarang cukup siram bagian bawah agar saja, takut knopnya busuk kayak yang saya kemarin punya Cattleya tapi dia gagal mekar. Ada beberapa penyebabnya. Sekarang saya sedikit berhati-hati tentang si Cattleya ini. Ini contohnya bunga Cattleya tanpa amplop. Oke. Kelihatan ya calon bunganya. Nah, itu baru kelihatan cropnya. Saya merawat Cattleya ini hanya pakai pupuk daun ya, tanpa pupuk pembungaan. Jadi sedikit mudah perawatan Cattleya. Ternyata dia hanya butuh sinar matahari yang cukup di bawah paranet tentunya. Dia kalau kena full sun, saya pernah dia mengalami daunnya terbakar, sunburn. Jadi diusahakan dia dapat sinar matahari yang cukup, nutrisi yang cukup, dia akan berbunga dengan sendirinya. Contohnya seperti ini. Ini contoh Cattleya yang perkembangannya tanpa amplop. Jadi keluar seperti spike dendro, tapi bunganya nggak sebanyak dendro ya. Ini sementara yang saya lihat ada satu knop yang sudah. Nah, mungkin nanti akan saya update lagi kalau dia sudah muncul beberapa knop, dan biar tahu nanti surprise bunganya warna apa saya kurang tahu. Tapi kalau saya lihat corak daun, sepertinya bunganya ada totol-totol ya, karena saya lihat beberapa dari orang yang mengupload tentang Cattleya yang berdaun totol, bukan penyakit ya, biasanya bunganya ada totol-totolnya seperti Tian Musisem atau apa gitu. Ini ada beberapa Cattleya saya yang juga belinya sama tapi belum berbunga. Ini ada tapi kurang tahu ya amplopnya nanti isi atau enggak amplopnya, saya kurang tahu. Tapi dia ada amplop.
belum tahu. Jadi kesimpulannya, bunga Cattleya itu cara perkembangan berbunganya ada amplopnya terlebih dahulu dan ada yang tanpa amplop. Seperti ini. Jelaskan perbedaannya antara bunga yang ada amplop dan enggak ada amplopnya. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang Dendrobium saya yang baru, Dendrobium mutabil ya namanya. Unik. Batangnya hitam ya. Batangnya hitam, daunnya juga hitam. Ini Dendrobium spesies. Bunganya unik, kali ini dia sedang berbunga. Ini bunganya. Bunganya unik banget, kecil, lembut. Ini bunganya. Warnanya ada keunguan, putih keunguan. Tengahnya ada titik orange. Bunganya lucu, unik. Seperti ini. Daun warna apa ya ini ya, pokoknya gelap. Batang juga gelap, coklat-coklatan seperti ini. Saya sudah beberapa koleksi Dendrobium spesies ya. Kali ini Dendrobium spesies ini sangat unik, Dendrobium mutabil. Bunga juga unik, kecil-kecil seperti farmery ya, tapi beda farmery sama ini Dendrobium mutabil. Saya beli ini harganya Rp35.000 kemarin. Bagi pecinta anggrek, kalau belum punya ini, buruan koleksi Dendrobium mutabil ini. Selain bentuknya unik, lainnya juga warnanya unik, bunganya juga bagus. Ada splash oranye di dalamnya. Perawatannya juga mudah, seperti Dendrobium lainnya, kuat, cenderung kuat. Jadi nggak sulit kita merawatnya. Siram, beri nutrisi seminggu sekali aja nggak apa-apa. Kalau jenis spesies kan kuat, dia nggak perlu banyak perawatan ekstra karena dia sangat mudah menyesuaikan di tempat manapun. Saya tempel di batang kayu, saya tempel di pohon apa ya ini ya, bunga melati punya saya di rumah. Jadi biar menirukan dia hidup di alam. Ini Dendrobium mutabil
batangnya warnanya gelap, daunnya juga gelap, tapi bunganya cantik. Nggak perlu harga mahal, yang penting kita punya banyak koleksi. Oke, nanti akan saya review dendrobium saya yang lain. Ini penampakannya, kuahnya unik. Tuh, seperti ini. Jadi buruan bagi koleksi anggrek, nggak lengkap kalau nggak punya koleksi anggrek ini, Dendrobium mutable. Sebelahnya saya akan update, saya kemarin beli online Dendrobium fimbriatum ya. Ini kondisi planknya masih hanya batang saja, nggak ada daun sama sekali. Kita tunggu dia nanti akan tumbuh tunas baru atau gimana. Memang saya beli cabutan ya, jadi nggak ada sama sekali akar hidup dan daun, cuma batang saja. Semoga ini sudah saya rawat seminggu ya, semoga nanti akan tumbuh tunas baru. Saya sangat suka dengan Dendrobium, jadi koleksi saya lumayan banyak Dendrobium. Ini salah satunya Dendrobium fimbriatum yang saya beli cabutan katanya, dan hanya batang yang datang dan tanpa akar. Semoga di perawatan saya nanti dia akan tumbuh bagus. Nanti akan saya update lagi perkembangannya. Oke, terima kasih.